Iya, shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa lagi di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya Tuhan yang membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Karena kalau bukan Tuhan, tidaklah mungkin kita bisa ada sebagaimana kita ada. Biarlah hidup kita mau terus kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah kita terus bersyukur kepada Dia yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan nafas hidup kepada kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, anugerah-Mu selalu melimpah atas hidup kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Bahkan hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami yang adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu hari ini. Kami tahu dan percaya apa yang Tuhan buat bagi kami itu adalah hal yang terbaik. Kalau ada di antara kami yang sakit hari ini, biarlah kami mau terus bersemangat untuk memuji menyembah Engkau. Tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa mengalahkan iman dan penyembahan kami kepada Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Selama kami hidup, selama kami sehat, kami mau melayani Tuhan, mau menyembah Engkau, mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu. Terima kasih Engkau baik. Saat kami menyembah Engkau, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Saat kami datang padamu Tuhan, oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman Tuhan, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, amin, bagimu. Yesus, ku percaya. Lebih lagi saudara, katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan selamatkan. Sembuhkan kami Tuhan. Engkau bersabda dan sembuhkan, selamatkan. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Amin. Engkau sembuhkan kami. Kau bersama dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
kami percaya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Bahkan di saat-saat kami sedang dalam kelemahan, kami mau terus mempercayai Tuhan. Kami mau terus mempercayai Allah yang hidup. Ketika Engkau berfirman kami sembuh, maka kami sembuh. Ketika Engkau bersabda, maka kami diselamatkan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang lebih besar dari persoalan dan masalah kami. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun mengikuti Engkau Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau terus datang membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau merenungkan segala kebaikan dan kebaikan-Mu Bapa. Kami mau terus hidup sebagai penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Amin. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu segenap persembahkan. Kami tahu hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu Tuhan hidupku, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Penyembahan adalah sikap hidup yang kami beri buat Engkau. Hidup dalam kebenaran dan jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau Bapa hari-hari ini untuk terus menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan untuk menghidupi apa yang Tuhan mau hari-hari ini, karena hidup kami adalah penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara di hadapan Tuhan. Mari katakan lebih lagi, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku ciptakan. Amin, amin. Dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Bapa.
Pagi ini kami datang mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Bahkan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membuka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, dan pagi ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang kedua. Kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Judul perikopnya di sana adalah keselamatan yang besar. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus, kata firman Tuhan. Ya, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, orang Kristen mula-mula itu berada dalam bahaya sebab mereka mungkin saja bisa meninggalkan Yesus. Ya, mereka telah mendengar firman tentang Injil. Tetapi firman tersebut tidak masuk ke dalam hati mereka. Orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen dan di dalam gereja itu beresiko untuk menghadapi bahaya yang sama pada zaman ini. Mengapa saudara? Karena mereka hanya mendengarkan firman itu, tetapi seringkali mereka secara mental itu mereka seringkali tidak setuju dengan apa yang dituliskan dalam firman itu. Ya, mungkin tidak setuju di sini bukan berarti mereka menolak atau mereka berkata tidak percaya. Mereka percaya, tapi tidak sungguh-sungguh mendengar. Makanya ayat ini berkata, karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Setiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan. Setiap malam saudara ikut mezbah doa. Setiap pagi saudara ikut mezbah syukur. Ya, tetapi apakah kita sungguh-sungguh dengan teliti mendengarkan? Ya, apakah kita sudah sungguh-sungguh dengan teliti memperhatikan apa yang kita dengar? Karena banyak orang itu hanya mendengar tapi tidak memperhatikan. Artinya apa? Harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, bukan hanya sekedar dengar. Kalau orang itu hanya mendengar, masuk di telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi firman Tuhan berkata kita harus dengan teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya, kita disuruh memperhatikan apa yang kita dengar, ya. Jangan kita menganggap bahwa orang yang patuh dan bisa menyesuaikan diri itu sudah benar-benar menyerahkan diri kepada Kristus. Ya, karena itu kita harus mengenali setiap orang, bahkan setiap kita sendiri yang berkata bahwa kita beriman, kita ke gereja, kita aktif dalam kelompok-kelompok ibadah. Ya, tetapi tidak semua orang mendengar dan memperhatikan apa yang dia dengar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Hanya sekedar mendengar, itu berbeda dengan memperhatikan apa yang didengar. Ya, supaya apa saudara? Firman Tuhan bilang supaya kita jangan terbawa arus. Karena kalau kita hanya mendengar firman, tapi kita tidak memperhatikan firman itu, maka kita hanya jadi orang-orang yang imannya tidak kuat, tidak berakar. Lalu ketika arus pencobaan datang, arus kenikmatan dunia datang, arus apalagi saudara, kekhawatiran datang, arus ketakutan datang, kita terhanyut. Ya, kenapa? Karena kita selama ini ternyata tidak memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, jadi saya berdoa saudara pagi ini saudara mendengarkan firman, tapi saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara memperhatikan apa yang saudara dengar. Ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku,
Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara, firman ini berkata, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini, ya, karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Lalu kita terbawa arus. Hari-hari ini arus dunia, gelombang dunia sedang datang dengan luar biasa. Banyak orang kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, dihimpit oleh kekhawatiran, dihimpit oleh ketakutan, dihimpit oleh kecemasan. Lalu orang kehilangan kepercayaan kepada firman. Ayat ini berkata, ya tidak akan luput saudara, ya. Dan setiap pelanggaran itu pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Ya apalagi kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu karena kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan setiap firman yang telah kita dengar. Ya karena itu mari saudara, hanya firman Tuhanlah yang dapat memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan. Ya apalagi saudara kalau firman itu disampaikan dikatakan di sini ya oleh orang-orang yang telah mendengarnya, ya bahkan dengan cara yang dapat dipercayai. Dan Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ya karena itu perhatikan apa yang kita dengar, perhatikan juga orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu. Ya apakah sungguh-sungguh dia menghidupi kebenaran itu atau tidak. Ini penting agar iman kita tidak terseret, terbawa arus dan kita akhirnya binasa. Saya berdoa untuk setiap kita saudara, mari kita di hari-hari terakhir ini mau sungguh-sungguh. Mari di hari-hari terakhir ini kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, kami tahu tidak ada satupun yang akan luput. Ya kalau kami melakukan kejahatan, apalagi kami terbawa arus dunia dan kehilangan keselamatan ini, maka kami juga akan menerima balasan yang setimpal. Tapi kami percaya Tuhan, kami bukanlah orang-orang yang kalah. Kami adalah orang-orang yang mendengar dan memperhatikan apa yang kami dengar itu. Karena itu biar setiap firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menghasilkan buah dalam hidup kami sehingga kami ada pertobatan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu ya setiap firman yang disampaikan itu membawa keselamatan. Karena itu kami percaya saat Engkau berfirman kami sembuh. Saat Engkau bersabda kami diselamatkan Tuhan. Kami mau perkatakan pujian ini, Kau berfirman dan sembuhkan kami. Kami mau perkatakan firman Tuhan bahwa kami disembuhkan Tuhan. Dengan iman kami berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil Yesus ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, Kau berfirman Yesus ku percaya padamu. Kami percaya saat Engkau berfirman kami sembuh segala sakit penyakit. Bahkan hari-hari ini mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan kami bangkitkan iman kami saat Engkau berfirman. Kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya dengan iman
hari ini sakit apapun, mereka yang sedang terbaring sakit, mungkin juga terinfeksi COVID, kami berdoa patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, darah Kristus mengalir dalam hidup kami. Lebih dari semua obat-obatan yang kami minum, darah Kristus itu berkuasa. Kami berdoa, setiap mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Persoalan kami ada jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan jadikan dan Tuhan adakan. Yang bekerja Tuhan lindungi di kantor, di rumah, di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Kami percaya jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, maut. Kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang kami lakukan Tuhan buat itu berhasil. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini adalah hari berkat, damai sejahtera dan sukacita. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, kesehatan-Mu, dan Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.